Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan angkutan perbatasan terintegrasi bus Transjakarta APTB tidak akan dihapus. Namun ia mendesak operator APTB bergabung dengan PT Transjakarta. APTB dinilai akan kalah bersaing dengan PT Transjakarta jika tidak bergabung. Sebab tarif APTB sekali naik mencapai Rp12.000 hingga Rp18.000. Tarif itu dianggap terlalu mahal. APTB bukan dihapus, dia dipaksa masuk dalam Transjakarta. Mau Pak terkait turunnya syarat? Pasti mau dong. Kamu 8.000, saya 3,5. Pasti kamu nyerah kan? Caranya gimana Pak kalau gitu? Kamu bikin tambah bus. Dia Transjabodetabek yang punya pusat, dia mau tambah 600 lagi. Itu APTB cuma 80-90-an. Saya kan masukin harga 3,5. Kamu pilih aja, mau naik yang punya kita 3,5 dari Tangerang ke Jakarta nggak bayar lagi atau mau naik APTB? Hah? Ini lagi ngitung rupiah per kilometernya. Paling lambat Juni bisa beres semua. Sementara itu PT Transjakarta akan memperpanjang jalur Transjakarta hingga kota mitra atau Bodetabek, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan tarif Rp3.500. Terlebih lagi Kementerian Perhubungan akan menambah unit Transjabodetabek hingga 600 unit. Saat ini Transjabodetabek yang beroperasi sekitar 80 hingga 90 unit. Menurut Basuki, operator Transjabodetabek berniat bergabung dengan PT Transjakarta serta menerapkan sistem pembayaran rupiah per kilometer. Ahok pun meminta operator APTB mempertimbangkan seluruh hal tersebut, termasuk negosiasi terkait tarif hitung rupiah per kilometer. Ahok pun menetapkan tenggat waktu hingga Juni mendatang terhadap operator APTB untuk bergabung dengan PT Transjakarta. Ya, dan untuk membahas dialog menuju bus terintegrasi telah hadir bersama kami di studio Sekjen DPP Organda Bapak Ateng Aryono, dan kami juga sudah mencoba untuk sudah tersambung ya. Sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Bapak Andriansyah. Selamat siang Pak Andriansyah. Selamat siang, selamat siang. Selamat siang. Dengan Rudi Andanu, ada Cakri Miller, dan di sini ada juga Pak Ateng Aryono dari Organda ya Pak ya. Selamat siang, Pak Andriansyah. Pak Andriansyah, ini kalau kita bicara soal APTB yang kalau saya mengutip pernyataan Pak Basuki Cahayapurnama itu dipaksa untuk bergabung dengan PT Transjakarta. Ini sudah sampai mana Pak proses paksaannya ini Pak? Jadi begini, sebenarnya kalau dalam operasional APTB-nya itu tidak banyak sekali pelanggaran. Halo, sebentar, saya ditelepon Pak Gup sebentar. Boleh nggak? Halo Pak Andriansyah, kenapa Pak? Ya, terputus. Nanti kita akan coba untuk menghubungi kembali Pak Andriansyah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Tadi mungkin yang menarik kalau seandainya APTB tidak memiliki banyak pelanggaran, nah itu bisa kita konfirmasi lagi nanti ya. Itu terputus sih pas di situ gitu ya, bikin penasaran. Nah kalau misalnya ke Pak Ateng sendiri, kalau tadi di paket kita melihat dengan ini nampaknya kalau misalnya APTB tidak segera bergabung dengan PT Transjakarta, ini bisa ada terjadi persaingan. Ini kalau melihat sebenarnya lebih ke persaingannya atau ke pemenuhan atau agar transportasi kita lebih terintegrasi dan untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang baik untuk masyarakat sih Pak? Ya, karena begini, kalau kita ngelihat sebetulnya ini dari dua model bisnis yang berbeda kan, baik itu di Transjakarta maupun di APTB-nya. Ya, APTB itu kan mereka bergerak sendiri-sendiri ya dari masing-masing. Ada banyak operator ya? Ya, ada banyak operator juga. Nah, berjalan gini, sedangkan Transjakarta memang sudah mereka jadi dalam satu manajemen atau model pengelolaan. Nah, kalau mereka toh ini sementara ini kan mereka hanya boleh menggunakan jalurnya Transjakarta, jalur busway ini. Nah, sekarang kalau itu kemudian memang mereka bisa melakukan terintegrasi, itu yang semestinya harusnya berjalan begitu. Jadi masyarakat ini menikmatinya tidak hanya ketika di Jakarta saja, tetapi sekarang kan kita bicara Jakarta nggak bisa bicara Jakarta aja. Wilayah pengembangan Jakarta, aglomerasi Jakarta ini yang dari Bogor maupun manapun, bahkan mungkin pada daerah yang lebih luas, itu kan memang perlu dipikirkan. Daerah penyangga Jakarta di transportasi itu tidak bisa itu berjalan hanya bicara pada satu skop geografis tertentu, tapi mesti pada sambungannya yang lain. Nah, ini menjadi challenge-nya.
Ya, ketika saya yakin kawan-kawan di pengusaha PTB sendiri pun kalau ini diintegrasikan mereka pasti akan dengan senang hati menyambutnya. Terintegrasi maksudnya hanya sekedar di jalurnya saja atau termasuk manajemennya? Termasuk di seluruh pengelolaan. Ya. Pengelolaan. Jadi mereka akan masuk, tidak mungkin kalau sekarang ya mungkin hanya di jalur yang sesuai dengan izinnya gitu ya. Lewat itu, di lewat tertentu, tapi ini mungkin nanti sampai ke bawah itu akan ikut membantu memenuhi seluruh kebutuhan Transjakarta di koridor yang manapun barangkali ke sana. Dia atur Transjakarta tentunya. Tapi ini positif soalnya. Dua-duanya kan akan merasakan hal yang positif. Ya. Nah, Pak Ateng, kalau kita bicara soal ini kan sekarang itu kalau kita menggunakan APTB, saya misalkan menggunakan, saya ke halte busway itu kan bayar tuh 3.500. Tapi terus kemudian kalau saya mau naik APTB bayar lagi. Saya bayar lagi. Nah itu kan sebelumnya saya ingat sekali awal-awalnya kan nggak begitu tuh. Kita masuk di awal 3.500, kita bisa menggunakan Transjakarta ataupun APTB, seingat saya awalnya seperti itu. Kenapa ini terus kemudian karena memang masih berbeda dikelola kan? Ya, ini terpisah sama sekali. APTB berjalan sendiri, sedangkan Transjakarta. Ya. Nah, itu yang mungkin saat ini barangkali nanti Pak Andriansyah bisa menegaskan lagi bahwa itu yang dalam proses konsolidasi akhir, mudah-mudahan Juni selesai gitu. Nah, kita pun berharap begitu supaya kepastian kepada teman-teman yang main di sana itu benar-benar ada dan akhirnya sama-sama akan saling menguntungkan, akan saling mensupport secara baik. Kira-kira gitu. Kalau di APTB sendiri itu sebetulnya sistemnya gimana Pak? Apakah seperti misalkan kayak angkutan-angkutan umum yang ada sekarang sistemnya setoran gitu? Atau bagaimana sebetulnya sistemnya? Kurang lebih begitu. Masih jadi, setoran ya? Iya, jadi mereka investasi sendiri, kemudian mereka melakukan penjalan sendiri, penetapan dan makanya itu 12.000 gitu kan? 12.000 dibanding ya iyalah kalau 12.000 banding 3.500 kan pasti jauh. Tidak kompetitif itu jelas. Tidak kompetitif. Tetapi bagi masyarakat yang tinggal di yang menggunakan itu, yang masalahnya menggunakan itu ya tentu akan menjadi pilihan. Ya kan? Pilihan itu apapun preferensinya kan pasti akan jadi Nah, kita sudah tersambung kembali ini dengan Pak Kepala Andriansyah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Andriansyah. Halo Pak Andriansyah. Selamat siang, Pak. Iya, tadi sempat terputus Pak pada saat kalimat pelanggaran. Pelanggaran ya. APTB banyak melakukan pelanggaran. Ini pelanggaran seperti apa ini maksud ini Pak? Jadi begini, itu APTB awalnya dia harus mengangkut dan menurunkan kan di jalur busway. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, kan di jalur busway. Nah, pada saat pelaksanaan ya ternyata banyak sekali dia mengangkut di luar jalur busway. Ya kan? Ini kan ada pelanggaran nih. Nah, ke depannya, lah itu satu. Yang kedua, terkait masalah perizinan. Izin trayek untuk APTB sendiri itu belum dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan. Karena trayek ya antar daerah itu harus yang mengeluarkan ya itu dari Kementerian Perhubungan. Loh, kok ini bisa beroperasi Pak? Apa? Kok bisa beroperasi meskipun izinnya belum keluar? Makanya itu, ya kan? Nah, inilah yang kita sering kali dia ditegur, ya. Ini kaitannya dengan pelayanan masyarakat, kan begitu. Nah, akhirnya Pak Gubernur ya mengambil terobosan lah gitu. Udah kalau begitu, nah karena di situ juga kan sekarang kan harga tiketnya juga kan tarifnya kan terlalu tinggi, begitu loh. Nah sekarang kita ambil alih aja ya kalau seumpamanya APTB ini bisa bergabung ya kepada ya Transjakarta, nanti kita sama-sama duduk bersama dengan Kementerian Perhubungan. Nah operasionalnya kita nanti akan PSO-kan, jadi pemerintah Pemda lah nanti yang akan melakukan by the service-nya itu gitu dengan tarif 3.500 flat. Itu loh. Dari seluruh warga artinya tidak ada di Jakarta. Andriansyah, artinya tidak perlu izin trayek lagi ya? Ya? Nggak perlu izin trayek lagi kalau seperti itu ya jadinya ya? Bukan tetap harus trayek yang sudah ada, tapi trayeknya diresmikan tuh, dikeluarkan izinnya gitu loh oleh Kementerian. Selama ini kan trayek dikeluarkan oleh kita, Dishub dan Dishub Jawa Barat atau Dishub Tangerang, Dishub Bekasi kan begitu. Inilah yang seringkali kita ditegur lah sama Kementerian Perhubungan. Ini APTB operatornya menang 2 kali dong Pak ya? Hah? Bisa menang 2 kali artinya
dia udah bisa menggunakan jalur busway selama ini kan, menggunakan jalur busway secara leluasa, terus kemudian izinnya belum keluar tapi bisa beroperasi. Terus oleh karena itu sekarang kalau saya sih nggak bisa menang-menangan dah. Ya bagaimana masyarakat ini terlayani dengan baik, ya. Nah tapi kalau seumpamanya dia tidak mau juga ikut, ya, dengan konsep yang kita tawarkan, ya dengan sangat terpaksa nanti kita tempelin aja. Yang ditawarkan apa Pak Andriansyah? Itu dia skema rupiah per kilometer. Oke. Iya. Tadi di situ ya Pak. Gitu loh. Pak Andriansyah. Di situ yang deadlocknya ya Pak ya, tawaran jumlah rupiah per kilometernya tidak itu ada ya? yang deadlock. Kemarin juga beberapa operator sudah datang ke saya, Dok. Besok saya akan bahas ya terkait masalah APTB dengan operator-operator yang ada. Sudah dipanggil dari Maesari, saya sudah panggil, dari Sinarjaya saya sudah panggil. Nih, ada berapa banyak operator Pak? APTB itu ada berapa banyak operator? Kalau tidak salah ada 6. Ada 6 Ya, yang sudah ada setuju. PPD, ada Hiba, ada Maesari, ada Sinarjaya, ada Biang Lala. Ini baru Mayasari Bakti yang sudah setuju untuk bergabung ke PT Transjakarta ya Pak? Sinarjaya udah oke, PPD udah oke. Baik. Jadi 3 paling tidak operator yang sudah sepakat ingin bergabung ya? Iya, nanti juga Apa yang menjadi yang lain pada- kendala bagi 3 yang lainnya Pak? Kenapa? Kendala bagi 3 lainnya ini apa nih sebetulnya? Kenapa? Yang yang menjadi kendala bagi 3 operator lainnya untuk bergabung itu apa? Ketika yang 3 yang lain sudah sepakat. Kita yang 3 operator lainnya kita belum bisa mengatakan dia mau atau tidak mau. Mungkin dia belum datang ke kami kan gitu. Oke. Belum datang ke kami kan bukan berarti tidak mau kan gitu. Iya. Kalau kita sama-sama ya duduk bareng, visinya sama, bagaimana masyarakat terlayani dengan baik, dengan murah, sampai menjangkau sampai ke luar Jakarta, siapa yang nggak mau? Baik. Dia juga kan nggak usah pusing-pusing lagi nyari penumpang kan, Iya. dengan skema rupiah per kilometer yang sudah kita tawarkan. Iya. Betul Pak kan? Andriansyah, kalau kita mundur sedikit, ini kalau tadi Bapak menyatakan sebenarnya APTB ini izin trayeknya juga belum ada selama ini. Nah ini Dari Kementerian Perhubungan. Iya, Ya. baik. Untuk penentuan tarifnya mereka sendiri, karena kan tarifnya juga berbeda-beda. Ada yang sampai maksimal 17.000, 8.000 seperti itu. Itu penentuan tarifnya itu berdasarkan dari manajemen atau dari operator APTB sebelumnya atau seperti apa Pak penentuannya? Itulah yang kita tidak inginkan, sehingga perang tarif, ya jalurnya juga sudah ngaco, udah. Pak Andriansyah, maaf, boleh saya simpulkan artinya sebetulnya penentuan tarifnya ini dilakukan secara swalayan, dia menentukan sendiri tarifnya tanpa ada aturannya, undang-undangnya? Ya sebenarnya kita yang menentukan tarif tapi kan terkadang kan kita bekerja sama dengan organda, tapi ternyata di lapangan kan saya katakan tadi banyak sekali pelanggaran. Termasuk penentuan tarif? Iya, Pak Gubernur Baik. seringkali mendapatkan Pak Andriansyah, kita jeda sebentar, BBM. kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pak Ateng, kita jeda sebentar.